Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel Bunda Hanum. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga saja kalian selalu di dalam keadaan sehat dan selalu di dalam kebahagiaan. Di kesempatan vlog kali ini teman-teman, aku tuh seperti biasa ya, berbagi tentang keseharian aku, keseharian seorang ibu rumah tangga di desa yang sederhana dan vlog yang sederhana pula ya. Vlog ini real dari keseharian aku yang sederhana. Aktivitasku hari ini teman-teman, aku tuh mau mangkasin kemangi ya. Karena kemangi aku tuh udah pada subur-subur, udah pada tinggi-tinggi teman-teman. Dan kemangi ini udah harus dipangkas ya untuk aku dan untuk berbagi juga dengan tetangga yang mau gitu ya teman-teman. Alhamdulillah jauh ini tetanggaku tuh mau-mau aja ya kalau aku kasih kemangi tuh ya, ataupun aku berbagi dengan siapa aja yang kepengennya atau yang lewat, ada orang lewat aku lagi mangkas kemangi aku tawarin gitu ya, mau juga. Alhamdulillah, tidak bingung ya untuk menyalurkan kemangi ini kemana ya teman-teman. Sebenarnya pohon kemangi itu nggak banyak ya di sini tuh, cuman beberapa polybag, ada 4 polybag ya teman-teman. Cuma alhamdulillah kesuburannya itu setiap minggu bisa dipangkas ya untuk dibagiin ke orang yang kepengen gitu ya. Jarang sih yang nggak kepengen, biasanya orang tuh kalau aku tawarin mau aja ya. Dan kemangi ini pun selalu aku stok di kulkas sebagian ya teman-teman. Kalau aku disimpan kemarin-kemarinnya waktu kemanginya masih baru-baru ditanam ya teman-teman, waktu masih muda, aku nggak stok di kulkas ya, aku simpan aja di pohon gitu. Kalau aku mau baru aku petik. Tapi karena berhubung sekarang itu kalau aku dibiarkan di pohon, si kemanginya itu jadi tumbuh bunga ya teman-teman. Kalau tumbuh bunga itu jadi cepat menua. Jadi sekarang aku udah nggak biarin lagi, langsung aku petik-petik gitu, dan aku stok sedikit di kulkas gitu. Kira-kira ya untuk kebutuhan aku seminggu ya. Karena kan aku kalau kemangi itu tidak pakai banyak-banyak ya. Kalau kebanyakan mah kita bosan juga ya kalau segala dikemangiin mah. Kemangi itu hanya dibutuhkan untuk pepes, untuk bikin laksa, dan untuk bikin sambal kemangi, dan banyak juga yang lainnya ya, tapi tidak, bahkan dilalap teman-temannya, dilalap dimakan dengan pucuk daun pepaya juga enak ya, pucuk daun pepaya dilalap bentahan gitu ya. Biasanya sih kalau orang-orang sih begitu ya. Aku juga kadang-kadang kalau lagi makan bareng sama keluarga besar itu suka ngelalap seperti itu, karena kan bareng-bareng makannya lebih nikmat aja gitu ya teman-teman. Kadang kan kalau hari Jumat ya teman-teman, aku tuh makan bareng ya bersama adik aku, bersama mamaku gitu ya teman-teman, bersama adik Ivar juga. Kalau hari Jumat biasanya kami tuh makan bersama aja gitu ya teman-teman. Jadi tuh kalau makan bareng itu rasanya lebih nikmat aja ya, beda gitu. Lebih berselera gitu makannya. Jadi seminggu sekali kami tuh ada makan bareng gitu ya teman-teman. Tidak menu-menu yang istimewa, menunya biasa aja, menu harian. Cuman kalau aku kan orang Sunda ya teman-teman, biasanya lalapan itu ya penting, di saat makan bareng itu harus selalu ada lalapan itu ya teman-teman. Dan sambal juga. Kadang-kadang aku juga bikin sambal kemangi ya. Kemangi juga itu enak ya kalau dibikin sambal. Dan makannya sama pete yang dibakar juga sama ikan asin. Begitu orang Sunda mah teman-teman. Makannya nggak semua orang Sunda mungkin ya, karena itu aku gitu ya teman-teman, makannya itu sesederhana itu setiap harinya. Aku mah alhamdulillah ya, selama ini sejauh ini tidak ada makanan yang dilarang oleh dokter gitu ya teman-teman. Semuanya diperbolehkan, cuman aku batasin aja ya makannya, aku atur-atur gitu supaya jangan menjadi efek yang tidak baik gitu ya. Semacam jengkol kan teman-teman, selama ini mungkin kalian sering nyimak ya. Kalau aku tuh selalu belanja jengkol di setiap minggunya. Padahal walaupun tidak belanja, kadang aku kan dikasih teman juga yang punya pohon jengkol ya, seperti minggu kemarin. Padahal masih ada yang dikasih teman aku tuh, tapi aku pas belanja beli lagi jengkol. Kenapa? Bukan untuk dimakan saat itu teman-teman. Itu akan aku stok di dalam tanah, karena kalau di dalam tanah itu bisa tahan selama sampai berbulan-bulan, bahkan 1 tahun ya. Asal kita tahu cara penyimpanan yang baik.
gitu. Dan asal kita pilah lagi jengkolnya juga yang benar. Karena di saat sekarang ini jengkol lagi murah ya teman-teman. Makanya aku sering beli, dan nanti di saat lagi mahal aku berhenti deh beli jengkol gitu ya teman-teman. Tapi aku masih bisa konsumsi jengkol karena memiliki stok. Itulah maksudku kenapa aku keseringan beli jengkol di saat jengkol lagi murah. Walaupun jengkol aku punya banyak, tapi seperempat itu untuk seminggu ya teman-teman. Untuk dimakan seminggu. Kalau misalkan aku masih kepengen, minggu depan aku siapin lagi seperempat gitu. Jadi 1 kilo itu untuk 1 bulan. Kadang-kadang seperempat juga tidak aku habisin seminggu, bisa untuk minggu berikutnya ya teman-teman. Begitulah, seperti kemangi ini ya, kemangi ini pun tidak setiap hari aku makan kemangi, walaupun sekali panen aku dapat sebakul ya teman-teman. Ini tuh aku bisa berbagi dengan siapa aja yang mau gitu. Atau di saat makan bersama aku bawa kemangi segar ini ya teman-teman, setelah dicuci buat lalapan gitu ya. Karena kan ini hari Kamis ya teman-teman. Besok Jumat. Biasanya kalau Jumat kalau kami tuh makan bareng. Ini tuh nanti akan aku cuci, besok tuh akan aku cuci ya hari Jumat tuh untuk makan bareng gitu ya teman-teman. Kalau makan bareng ini tuh 1 bakul kemangi tuh bisa habis ya teman-teman kalau makan bareng keluarga. Karena kan dilalap makannya gitu. Kalau di stok di kulkas mah ya bisa beberapa hari ya teman-teman, karena kan untuk memasak kemangi ini tidak setiap hari aku masak. Oke, selanjutnya teman-teman, ini tuh aku sudah selesai memangkas kemanginya ya. Dan kemanginya sudah kelihatan cantik kalau setelah dipangkas. Kalau kemangi ini sering dipangkas ya teman-teman, jadi umurnya dia itu lebih lama gitu ya teman-teman. Karena muda terus kemanginya. Karena tumbuh lagi tunas-tunas yang baru. Oke, selanjutnya teman-teman, ini tuh Hanum ya. Baru pulang main dia tuh. Tadi tuh dia tuh waktu aku mangkasin kemangi tuh lagi pergi aja main katanya sama temennya. Dan ini dia balik lagi teman-teman setelah aku selesai mangkas kemangi. Walaupun video ini beberapa menit saja ya teman-teman, sebenarnya aku mangkasin kemangi itu lama teman-teman. Dan Hanum pun sekarang udah balik lagi main, dan dia itu lagi cerita tentang dia gitu ya, lagi main sama teman-temannya. Dia itu lagi cerita sama aku. Ketemu katanya sama teman-teman, dan dia itu main di lapang katanya. Ya banyaklah, dia itu memang begitu, setiap hari kalau habis main tentulah pulangnya itu cerita ya teman-teman. Karena kan aku selalu bertanya habis dari mana aja, habis aktivitas apa saja gitu ya. Aku tuh setiap harinya sama Hanum selalu bertanya. Dan ini dia teman-teman, setelah aku pisahkan gitu ya untuk dibawa makan besok. Dan ini tuh aku simpan di kulkas sebagian ya. Ini segini yang akan aku simpan di kulkas. Mungkin untuk kedepannya aku bisa masak pepes atau bisa masak apa ya, daun kemanginya. Aku menyimpannya dengan cara seperti ini. Ini tuh kemangi segini tuh aku untuk seminggu ya teman-teman ya. Walaupun aku tidak batas sih Kak, kalau mau bikin pepes tuh kemanginya yang banyak ya teman-teman. Karena kan aku memiliki banyak kemangi, karena kan aroma kemangi itu kalau di pepes tuh lebih sedap gitu lah menurut aku ya. Jadi kalau bikin pepes tuh aku kasih kemangi yang banyak. Kenapa? Biar kemangi aku pun dikonsumsi gitu ya teman-teman. Karena kan kemangi juga baik untuk kesehatan. Cobalah kalian searching saja ya tentang kemangi mah, banyak untuk kesehatan. Apalagi kemangi aku kan kemangi organik ya teman-teman, tanpa proses kimia gitu di pertumbuhannya. Maksud aku tidak dikasih pupuk kimia gitu ya di saat proses pertumbuhannya teman-teman. Aku rawatin aja semua tanamanku setiap hari dengan pupuk organik saja ya. Oke teman-teman, ini aku udah selesai saja. Ngeberesin kemanginya itu udah aku taruh di kulkas. Selanjutnya teman-teman, itu tuh hujan ya, setelah aku beresin kemangi itu hujan turun.
Dan ini tuh aku udah siap memakai baju hujan, teman-teman. Aku tuh bukan eksis di depan kamera ya, maksud aku itu mau melihatkan pada kalian itu kalau saat itu sedang turun hujan gitu ya. Tapi kok gak kelihatan deras ya di kamera itu, padahal hujannya lagi deras, teman-teman. Dan di saat hujan deras seperti itu, kemarin kan udah aku bersih-bersih ini ya teman-teman, saluran air. Tapi waktu itu tuh belum selesai karena Hanum tuh emang udah manggil-manggil ya teman-teman. Jadi sekarang aku lanjutin pekerjaanku yang tertunda kemarin di saat aku membersihkan saluran air ini. Dan di samping teras dapur aku tuh memang ada sebuah aliran air ya teman-teman. Kalau hujan deras itu dia mengalir seperti sungai. Itu aliran air yang berasal dari talang air dari genteng di atas ya teman-teman, yang disambung menggunakan pipa gitu. Dan airnya mengalir tepat di depan teras. Jadi mungkin karena keseringan air mengalir jadi tumbuhlah gitu ijo-ijo lumut ya teman-teman. Jadi makanya aku membersihkannya. Kenapa aku membersihkannya saat hujan? Ya biar enak aja gitu dengan aliran air hujan. Tapi di kamera itu nggak kelihatan ya teman-teman. Padahal itu ada air mengalir gitu ya. Mungkin karena aku posisi kameranya eh, kurang pas gitu ya teman-teman. Jadi aliran airnya itu nggak kelihatan ya, seperti kosong aja. Padahal itu maksud aku tuh eh, mau memperlihatkan sama kalian seperti sungai yang indah gitu di depan terasku ini. Tapi nggak ada ya, jadi begini-begini aja, seperti nggak ada apa-apa. Ya sudahlah gitu ya teman-teman. Lagian kalian juga mungkin tidak mau menyimak-nyimak amat sih keindahan di sini ya di video aku. Mungkin kalian lebih baik menyimak aja keindahan dari alam yang nyata di kehidupan kalian ya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, daripada nggak ada video ya lebih baik aku curhat aja gitu tentang sekitar rumah aku tuh ada apa aja. Aku kan IRT ya yang aktivitasnya cuma di rumah ya. Begini ini vlog aku keseharian pekerjaan di rumah aku ya teman-teman. Ya kalau nggak di dalam rumah ya di samping rumah, kalau nggak di samping rumah ya ke ladang. Begitulah ya. Karena aktivitas keseharian aku memang real seperti itu teman-teman ya. Jadi aku berbagi tentang kehidupan aku saja ya teman-teman. Hitung-hitung menyimpan kenangan ya, kisah hidupku memang seperti ini gitu di saat sudah tua ataupun aku sudah tiada gitu ya. Mungkin anak-anakku melihat kehidupan emaknya itu seperti ini. Dan kini aku bersih-bersih di depan terasnya juga sudah selesai ya teman-teman. Dan ini aku akan udah gitu ya, karena ini sudah waktunya makan siang. Sebenarnya aku tadi tuh udah masak ya teman-teman, tapi tidak aku rekod ya karena khawatir durasinya kepanjangan. Inilah masakan aku ya teman-teman, ini tuh masak nangka ya, kuah santan gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton video aku. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari isi video sederhana ini. Dan aku akhiri dulu video kali ini sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.